Pandemi COVID-19 yang melanda banyak negara di dunia termasuk Indonesia telah memaksa masyarakat untuk menerapkan pola hidup baru. Hal ini sesuai dengan protokol new normal yang telah dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO beberapa waktu lalu. Pola hidup baru ini dikenal dengan istilah new normal atau saat ini telah diubah menjadi adaptasi kebiasaan baru yang mulai diberlakukan selama vaksin COVID-19 belum ditemukan. Kini masyarakat Indonesia dituntut untuk mengubah kebiasaan dan perilaku lama yang mengarah pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih sesuai protokol kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas secara normal sekaligus mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah menerbitkan aturan baru yang harus dipatuhi oleh masyarakat saat hendak berpergian keluar rumah. Dalam aturan ini, hal penting yang perlu diperhatikan sebelum keluar rumah adalah kondisi kesehatan. Pastikan dalam kondisi yang fit saat hendak keluar rumah. Jika kurang sehat, sebaiknya tunda dulu berpergian keluar rumah dan beristirahat sampai benar-benar pulih. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan melakukan pengukuran suhu menggunakan termogan sebelum memasuki tempat tertentu. Jangan lupa untuk rajin mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir atau sediakan hand sanitizer di tas ataupun di kantong untuk mengantisipasi bila tidak tersedianya sabun dan air yang bersih. Jangan menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut dengan tangan yang belum dibersihkan. Tetap jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter untuk menghindari percikan droplet yang mengandung virus. Pastikan untuk selalu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rajin berolahraga, dan dianjurkan menjaga jarak 5 meter dengan orang lain saat berjalan kaki, 10 meter saat berlari, dan 20 meter saat bersepeda. Tidak berjabat tangan terlebih dahulu atau berpelukan, tetapi cukup melambaikan tangan. Menjaga jarak saat di kendaraan umum dan gunakan uang elektronik ketika akan bertransaksi. Membawa peralatan ibadah termasuk sajadah, kitab suci, dan lain sebagainya. Membawa perlengkapan makan sendiri dan sesampainya di rumah jangan langsung bersantai atau bersentuh dengan anggota keluarga lainnya. Segera bersihkan semua barang yang dipakai di luar rumah. Setelah itu langsung mandi dan ganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Adaptasi kebiasaan baru ini harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita harus bekerja sama dengan mengetahui segala aturan yang ada dan membiasakan diri dengan pola hidup bersih dan sehat. Dengan adanya kebiasaan baru yang lebih sehat ini, diharapkan menjadi sisi positif di balik pandemi COVID-19. Kita bisa lebih aman dan lebih produktif saat beraktivitas dengan menerapkan kebiasaan baru. Mari bersama-sama menjadi pahlawan bagi diri sendiri dan orang lain dengan terus memperhatikan protokol yang telah ditetapkan demi memutuskan mata rantai COVID-19. Tren fashion minimalis dan fungsional di 2021 menurut Indonesian Fashion Chamber tentu sangat menarik. Nah, bagaimana sih cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengikuti tren fashion minimalis dan fungsional ini? Yang pertama, fleksibel. Bisa dipakai saat di dalam rumah atau di luar rumah. Dan yang kedua, bagian pinggang ke atas menjadi paling penting. Ternyata fleksibel ini akan menjadi salah satu tren di fashion kita 2021.
Yang kedua, serba panjang. Nah, sahabat Nova, ternyata pakaian ataupun juga fashion dengan serba panjang ini juga akan menjadi tren nih di 2021. Sahabat Nova bisa memadukan atasan lengan panjang dan bawahan panjang. Tren ketiga yang bisa juga kita lakukan dan akan menjadi tren fashion di 2021 adalah mengutamakan kebersihan. Makeup dan skincare di tas jadi berkurang karena ada hand sanitizer, disinfektan, tisu, dan yang lainnya. Adanya kebutuhan ini membuat kita biasanya akan mengurangi nih membawa makeup dan skincare di tas kita. Kemudian di tahun 2021 kita juga akan memadukan face shield atau masker dengan busana. Dengan begitu sahabat Nova tetap bisa tampil kece, tapi sahabat Nova kita mengutamakan kebersihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. My name is Sabrilia Finadifa. Here, I as a moderator will guide the course of this podcast. Here, I am not alone. I am accompanied by my friends Fariha Salsabila. And today, we will discuss trend in the new normal era. First of all, let's say hello to our friends Fariha Salsabila. Hello Fariha, how are you? Hi, I'm fine. Are you okay? Yes, as you can see, no. Okay, but sorry in advance we will use Indonesian to make our podcast easier, and so it's not a word. Oke, sebelum kita menuju ke topik yang akan kita bahas kali ini, aku mau tanya nih, apa sih yang kamu lakukan saat pandemi kemarin? Kan kita nggak ngapa-ngapain. Nah, aktivitas apa yang kamu lakukan? Baik, saya jawab. Pada saat era pandemi ini kan banyak tuh perubahan kegiatan yang biasa kita lakukan di luar rumah menjadi harus melakukannya di dalam rumah. Ya, seperti yang biasa aku lakukan sih, yaitu melakukan pola hidup sehat seperti berolahraga, berjemur, makan makanan yang sehat, dan hidup teratur. Menurut kamu dengan adanya pandemi ini, apa sih sisi positif dan negatif yang kamu dapat ambil kesimpulan? Menurutku, sisi positif yang dapat diambil adalah dengan adanya pandemi ini, saya bisa meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa sebelum adanya pandemi ini, kan banyak tuh orang-orang di luar sana yang sangat sulit menyempatkan kesempatan bersama dengan keluarga, meskipun hanya sekedar untuk mengobrol saja. Terus kalau sisi negatifnya apa? Kalau sisi negatif bagi aku pribadi ya, sebagai seorang mahasiswa, dengan adanya pembelajaran daring ini, kan memiliki banyak keterbatasan dalam berinteraksi dengan sama teman ya, dan juga keadaan jaringan yang kurang stabil, sehingga menghasilkan pencapaian akademik yang kurang maksimal dalam pembelajaran. Selain itu juga mungkin banyak orang yang di luar sana yang sangat susah sekali mencari pekerjaan dikarenakan terbatasnya perekonomian yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Oke. Sekarang kita kembali ke topik. Setelah kita melewati masa-masa yang agak membosankan dan cukup membuat kita jenuh, kita kembali ke masa sekarang. Sekarang kan sudah masuki era new normal. Meskipun untuk bertatap muka pun ada sebagian yang sudah memperbolehkan dan ada pula yang belum memperbolehkan. Nah, tren apa sih yang kamu ikuti untuk saat ini di era new normal ini setelah melewati masa-masa pandemi gitu? Kalau bagi aku sih, tren yang saat ini aku ikuti adalah tren fashion in new normal, yaitu sebuah tren yang sangat digemari semua orang, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Bahkan terdapat juga sebagian ibu-ibu yang ikut-ikutan tren ini loh. Mungkin seperti kayak ibu-ibu zaman now gitu. Mengapa kamu mengikuti tren itu? Kan banyak tuh tren-tren di masa sekarang, apalagi di TikTok, YouTube. Nah, kenapa kamu memutuskan untuk mengikuti tren itu? Apa kamu terinspirasi dari siapa gitu, atau memang fashion itu adalah hobi kamu? Atau kamu berpikir kayak dunia fashion itu seru deh, seru kali ya kalau aku ngikut gitu, atau ada alasan lain? Mungkin untuk alasan pertama ya buat aku mengikuti tren ini itu karena dari judulnya saja sudah unik dan menarik, dan juga apa ya, kalau aku tuh berpikiran meskipun adanya pandemi ini kan bukan berarti kita diharuskan untuk berdiam diri dan tidak berkarya. Maka dari itu, dengan mengikuti tren ini tuh aku jadi lebih mengenal, oh ternyata banyak sekali gaya fashion yang bisa didapatkan dari rumah dan juga bisa dikembangkan menjadi gaya fashion seperti yang di luar sana gitu. Dan juga sangat bermanfaat buat aku yang notabene malas banget gitu bikin gaya hidup gitu. Oke. Berpikir positif ya. Kan udah masa new normal nih. Apa kebiasaan kamu saat pandemik itu masih kamu lakukan sampai saat ini?
Kan sekarang juga udah new normal. Apa kamu kayak udahlah nggak ngelakuin, nggak apa-apa, atau masih tetap kamu lakukan sampai sekarang? Eh, ya masih tetap aku lakukan walaupun terkadang nggak semaksimal kayak di pandemi dulu. Karena kan seperti yang Anda ketahui bahwa jadwal kuliah saat ini tuh sangat padat sehingga agak susah gitu bagi aku untuk membagi waktu antara berolahraga dan juga berjemur. Tapi selalu saya sempatkan waktu untuk melakukan kegiatan tersebut karena itu kan sangat penting gitu kan untuk menjaga diri kita dan tetap berpola hidup sehat. Oke. Aktivitas apa sih itu kalau boleh tahu? Eh, aktivitas apa ya? Banyak sih sebenarnya itu, banyak kegiatan. Tapi itu yang sering aku lakukan itu ya olahraga sama berjemur gitu. Jadi kalau misalnya dibahas satu persatu itu mungkin nggak akan untuk waktu yang ditentukan seperti itu. Oke. Mungkin kalau minimal 1 minggu tuh berapa kali kalau kalau sekarang? Kalau sekarang 1 minggu itu minimal ya 3 kali gitu. Kalau dulu? Ya walaupun hanya sebentar sih. Kalau dulu setiap hari lah pasti. Oke. Di masa new normal ini pasti beda kan aktivitasnya dengan saat pandemik dan dengan sekarang. Nah, apa sekarang setelah pandemi kamu jadi lebih sibuk, jadwal makin padat atau biasa-biasa aja gitu? Seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya bahwa jadwalku tuh sangat padat banyak dengan banyaknya tugas dan juga kegiatan. Belum lagi kan aku juga punya tanggungan setoran hafalan gitu kan. Jadinya kalau dilihat tuh gak ada berhentinya gitu. Tapi karena aku melakukannya dengan selalu bersyukur dan gak terlalu dibuat beban, ya alhamdulillah semua tuh dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Meskipun jam tidur agak terkurang dan otak juga agak terkuras gitu kan. Oke, Masya Allah. Nah, terima kasih buat jawabannya dari Fariha. Sekian dari podcast kali ini. Bila ada salah kata